Gimana nih Kur? Kita mau mention elite global gak nih? Lagi? Iya gimana? Parah lo bro, parah. Rolling. Bro udah mulai bro. Ngemeng aja. Yo, what up. Wadah. Jumpa lagi bersama gue Syakur. Gua Ari. Kita di Andre TikTok. Right. Di episode sebelumnya udah sempat ngebahas NBA, kisaran basketball. Sekarang kita masuk ke bola ya. Bola ya, sepak bola Betul, ya. emang sesuai janji kita aja, kita ngebahas Yes. yang kita sukain aja hobi kita Iya, ya bro. iya. Kali ini kita mau ngebahas bola, lebih ke Liga Inggris bro. Liga Inggris karena akan mulai tanggal 25 ya. Tanggal 25, di weekend depan lebih tepatnya. Minggu depan udah ada Liga Inggris dan kita ya pengen ngebahas ini hype-nya Ya. Liga Inggris ya. Gue sih ngikutin. Karena kalau untuk bola sendiri kan Jerman duluan udah buka Jerman ya. udah 3 minggu kalau nggak salah ya. Jerman udah 3 minggu, Spanyol weekend kemarin udah Ya. main. Ini selanjutnya Inggris, makanya kita bahas Inggris Yang sekarang. paling populer memang Liga Inggris ya. Ya, iya. Gitu. Tapi ngomong-ngomong Liga Inggris nih bro, Yes. baju kayaknya. Gimana? Gimana menurut lo? Bukannya lu sih hantu merah. Anti mainstream ya. Yo, Kur. Ini gue pakai Newcastle ini ada tujuannya nih. Apa nih? Lu mau jadi pengikut si Raja Arab? Oh, yang ngilangin orang itu. Hah? Yang di Turki? Yang gini. Wah, parah lu bro. Bukan. Enggak. Jadi gini. Newcastle United, Toon Army, asik. Dia ini isunya akan dibeli nih sama Raja Arab. Gitu. Nah, kalau sampai ini benar terjadi, wah ini bakalan jadi City kedua nih. Pasti. The next Karbitan nih, next tim Karbitan menurut gue gitu, karena dia langsung ngincer pemain Tadi lu googling siapa itu bro yang udah masuk? Coba nih gue cek ya. Hah? Udah ada Ini- beberapa pemain yang tuh. udah diincer atau Incer mungkin ya? udah dibeli ya bro ya? Ada Marcos Alonso dari Chelsea, ada Michy Batshuayi, Chelsea juga. Terus ada Coutinho, ada Jonathan David, terus ada Kalau bisa 11-11 dibeli baru, 11-11 dibeli baru ada kayaknya Aaron nih ya. Ramsey, ada Xherdan Shaqiri, ada John Stones, Ross Barkley, Gonzalo Higuain. Wah gila sih. Duitnya nggak ada serinya, Kur. Oh, kirain metik kayak daun gitu. Nah, Daun kurma mungkin. ini menurut gue 5 tahun ke depan sih kalau sampai terjadi ya. Ini ya the next tim Karbitan nih orang, "Woi, gue Newcastle till I die." gitu. Oke. Padahal baru kemarin. Ini peringkat 13 Itu sekarang. untuk 5 tahun ke depan bakal banyak nih makanya. Banyak nih kalau sampai terjadi nih Tapi kalau transaksi. ngomong-ngomong sih kalau untuk 5 tahun ke depan ya, Ya. kalau di hati lu tetap si hantu merah dong. Oh, temen. Gue Harus selalu ya. MU ya. 96 dari 96. Oh dari 96. Nah bro, untuk Ya. kalau untuk menurut lo dari si hantu merah sendiri nih, Ya. gimana peluangnya ke depannya nih? Untuk di paruh kedua nih, kita sebut paruh kedua Part aja 2 deh. ya. Gue sih nggak muluk-muluk ya. Menurut gue MU paling nggak di Liga Champion deh, di 4 besar. Kalau nggak salah di peringkat sekarang emang kelima ya, Kelima di bawahnya Chelsea. bawah Chelsea. Beda 3 poin. Wah masih banyak peluang dong ya. Masih banyak poin, ada kira-kira ada 9 partai lagi kan. Nah, ya dengan ada Bruno Fernandes, lini tengah MU makin solid, akhirnya dapat juga pemain yang memang dibutuhkan tim gitu ya. Kayak kemarin dia beri Lukaku langsung dijokul ke Inter gitu kan. Terus ya Pogba juga cedera gitu. Tapi ya pemain-pemain muda MU juga banyak yang berkembang ya gitu. Ada Banyak. Reece James, ada McTominay gitu. Itu apalagi Tapi kayaknya kalau dari- Aaron Wan-Bissaka tuh menurut gue juga pembelian bagus tuh. Bagus ya, Ya, bagus musim betul berarti ya. Ya. Tapi kayaknya kalau dilihat dari klasemen sendiri, Ya. nggak cuma Chelsea doang, maksudnya dari kedua sampai ke 9 tuh kayaknya masih Nah. padat tuh. Jadi kayaknya untuk MU sendiri, Ya. untuk kedua sih masih nggak, maksudnya nggak, ya cuma beda berapa poin kan kalau Ya nggak salah. berharap pasti bisa. Ya Nah, masih berharap masih bisa lah ya. kalau Arsenal lo gimana nih Arsenal nih? Nah, Kalau Arsenal gue sendiri Ini kebetulan siapa? di posisi 9 kalau Oh, sekarang. 9. Klasemen Oh, 9. iya. Tapi emang nggak jauh lah. Coba kita cek nih ya. Kita cek ya, kalau nggak salah cuma beda beberapa poin juga sama si kelima MU ya. Oh, 9. Oke, Ya. dia 40 poin. MU-nya? MU itu 40. Oh, dia cuma 5 poin. Iya Cuma kan? kita 5 poin. Makanya Tetap beda nih. 5 poin nggak jauh. Cuman ya 2 kali menang. Ya kebetulan emang kemarin manajer sebelumnya Unai agak-agak Unai gimana Unai? Unai agak-agak berantakan. Berantakan ya. Jadi pas di take over sama Arteta, Mikel ya masih Mikel Obi bukan apa Mikel Arteta nih. Ini John Mikel Obi lagi. Mikel Owen lagi Mikel Arteta Oke. ya masih berakit-rakit lah. Terus squad pemain Arsenal gimana? Mumpuni kan nih? Squad mumpuni, squad udah cukup oke lah, maksudnya dengan kucuran dana juga maksudnya ya sudah udah
oke untuk saat ini udah oke, mungkin ini baru bisa nafas lagi nanti di summer untuk maksudnya di akhir musim baru ya untuk pembentukan di. Tapi kan Arsenalnya pelit, Arsenal pelit. Udah enggak. Karena waktu itu utang stadion ya. Ya, kebetulan waktu itu kan lagi bikin stadion dari pindahan dari Highbury. Jadi kebanyakan dana yang diutamain buat stadion baru, tapi sekarang stadion baru udah fix, perputaran dana juga udah normal, udah bisa lagi makin besar, income juga makin besar ya. Makanya udah mulai bisa lagi nafas, bisa beli pemain-pemain yang juga bisa beli lagi pemain-pemain yang bernama. Oke. Berarti targetnya paling enggak Eropa masih kena. Europa League ya. Eropa masih kena. Ya, oke lah, Aubameyang kasihan juga dia main di Europa League ya. Di Dortmund aja harusnya champion loh. Nah, ngomong-ngomong champion nih, Bro. Oke. Kalau dilihat dari klasemen sendiri, 2-9 ya emang padat dari kita perhatiin. Padat nih, ada City di padat kedua, 3 Leicester, ada Chelsea, MU, Wolverhampton, Sheffield United, Spurs sama Arsenal gitu. Yang longgar banget itu 1 ke 2. Longgar banget. Ini sih emang gila-gilaan jauhnya ya. Jauh banget kayaknya ya. Iya. Ini udah pasti nih kayaknya nih. Hampir dipastikan. Wah, hampir dipastikan. Padahal waktu kemarin Liga ditunda, banyak juga kena meme ya dia ya. Hampir batal. Padahal udah niat banget. Udah 30 tahunan nih, Bro. 30 tahunan lah 30 gitu. tahunan mungkin udah nggak angkat piala ya. Sejak gue nonton bola, itu tahun 96, ya sampai sekarang ya gue nggak pernah lihat Liverpool juara. Gitu. Tapi dia pastinya ngangkat champion ya. Oh, champion udah 2 kali. Beberapa kali dia. 2 kali lah ya. Oke lah, dia masih bisa bersuara lah. Tapi untuk di Liga, hampir setelah 30 tahunan belum ngangkat, sekarang mau ngangkat, hampir batal gara-gara Cina. Makan kelelawar. What the fuck? Untungnya enggak. Tapi kita ngebahas Liverpool nih, ada kasus nih, Bro. Wah, ada keras. 1 tahun? Nggak sengaja. Parah, bukan ini ada yang lebih serius kasusnya. Jurgen Klopp ikut ikutan. Bukan, ini ada yang lebih serius kasusnya. Gue kira kalau kasus gue ingetnya ya itu. Setahun ya pokoknya. Nggak sengaja. Karena nggak sengaja. Nggak sengaja setahun. Oh, bukan itu ya, Gur? Bukan. Parah. Jadi kasusnya ini ada yang lebih jelas nih. Oke. Ini untuk main sponsorshipnya dari si Liverpool itu sendiri. Oh, oke. Ya. Dimana? Why you bully me? Pada saat ini itu mereka masih berkontrak dengan New Balance. Tapi sudah di take over sama. Ya, ada pesaing beratnya yaitu Nike untuk di kedepannya. Oke. Nah, kemarin tuh mereka bermasalah sampai masuk ke pengadilan. Di mana untuk saat ini sih udah ketok palu ya. Udah ketok palu di mana emang Nike yang menang. Nike yang menang. Oke. Nah, di sini tuh maksudnya kasusnya gue cuma tahu ada yang namanya dari si matching rights nih. Oke. Iya kan, jadi matching rights itu kebetulan dari si New Balance-nya sendiri. Matching rights itu sendiri kan mungkin untuk menyamakan nilai kontrak lah ya. Penyamaan nilai kontrak. Jadi si New Balance-nya sendiri itu memberikan ajuan kontrak sebesar 45 juta. Dolar ya. Terus si Nike-nya sendiri itu memberikan senilai 30 juta. Oke. Tapi ada masukan lagi 20% dari plus untuk marketingnya dan brandingnya dari Nike. Jadi nilai kontraknya itu totalnya jadi 70. Oke, 70 juta ya. Oke. Jadi si New Balance 45, Nike 70. Si New Balance berhasil untuk menyamai 70-nya. Karena ada matching rights itu ya. Matching rights. Berhak untuk menyamakan tawarannya Nike. Tapi di sini yang New Balance kurang bisa terima mungkin makanya bisa sampai masuk ke pengadilan ya, Bro ya. Iya. Ya banyak mungkin ada beberapa klausul-klausulnya lagi yang kita kurang bisa tahu kepastiannya gitu. Kalau dari lu sendiri pendapat tuh gimana tentang matching rights ini nih? Nah, jadi memang kan seperti yang lu bilang tadi, Kur, bahwa ini disamakan kontraknya dengan Nike dengan New Balance gitu kan. Oke deh, gue bisa bayar 70 juta gitu kan. Nah, sama ada juga klausul bahwa ada 20% itu royalti penjualan. Ya kan, marketing. Penjualan 20% dari Nike buat Liverpool. Dan New Balance sudah mengiyakan. Gue juga ikut 20%. Nah, tapi di sini Liverpool sebagai pemegang hak gitu ya untuk menentukan dia mau ngambil yang mana gitu dengan ada 2 tawaran ini. Yang gua
baca-baca sih. Berarti ya. si Liverpool punya hak untuk milih ya? Gue milih dengan sama-sama 70 juta, gitu. Benefit mana yang lebih oke? Ya lu bebas milih, gitu kan? Karena kontraknya New Balance juga udah habis kan, gitu. Bulan Juni ya? Bulan ini nih, gitu habis. Nah, jadi tapi 20%-nya Nike itu lebih besar dibandingkan 20%-nya New Balance. Dengar-dengar third party marketing nih ya? Third party marketing juga ada, cuman selain dari third party marketing, tapi dari jumlah penjualan salesnya aja itu store-wise aja, ya worldwide aja udah jelas. Karena Nike di setiap mall juga ada. Betul, dan New Balance juga kan, jadi New Balance belum tentu ada di setiap mall ya. Jadi misalnya kita ambil contoh lah ya gitu, Nike punya 1000 store, gitu. Ya mungkin New Balance cuma punya 200 gitu. Ya kan? 500 kali setengahnya. Oke lah, kita kasih tahu dia punya 500 store gitu. Nah, 20% dari 1000 store-nya Nike jauh lebih besar daripada 20% dari 500 store-nya New Balance gitu kan. Betul. Ditambah lagi memang Nike menjanjikan bahwa ambasador mereka juga akan publikasikan Liverpool. Itu ada Serena Williams, Drake, sama LeBron James yang pasti ya. LeBron James ya gitu. Jadi ya bisa cross market lah gitu. Ya, kan basket, yang tenis, yang dari musik hip hop gitu. Itu bisa jadi penggemar Liverpool dan mungkin beli merchandise-nya gitu. Di bawah naungan Nike. Nah, ini yang New Balance kalah. Gitu. Jadi sama-sama tawarannya tapi ya kalah. Berarti gitu. Power dari branding atau marketingnya Nike yang benar-benar nggak bisa disaingin oleh. Maksudnya yang si Liverpool memilih Nike itu lebih ke aspek itunya ya? Iya gitu, jadi ada bukan cuma sekedar uang tahunan yang dibayarkan sama sponsor gitu, tapi ada benefit lain gitu loh. Dia mikir jangka panjangnya gitu. Jadi gue juga ini sebenarnya ingat apa? Di skena ya di skate ya. Di skateboard sport ya. Jadi ada juga nih New Balance sama Nike ini juga kan mereka ngeluarin sepatu skate. Nike SB bro ya. Nike SB itu tahun 2003 kalau nggak salah ya, 2003. Nah pas Nike pertama kali bikin SB ini ya banyak juga yang nggak percaya gitu. Ini bukan ladang lo gitu. Masih di kancah, masih di levelannya itu ya. Kalau extreme sport tuh masih DC, DC mungkin Globe. Ada Lakai, Globe, ada Amerika gitu sepatu skate gitu ya. Tapi tiba-tiba Nike masuk nih, Nike SB gitu kan. Nah 2003 tuh Nah sekarang udah 2020 gitu. Nah 17 tahun yang lalu. Si Nike ini ya memang berhasil ngedevelop brand si Nike SB-nya ini gitu. Ya sampai nama-nama besar pun sekarang pada masuk ke Nike SB gitu. Ada Naja Houston, ada Janoski, ada Pirod, Leticia Buffoni, ya, cewek Brazil ya. Itu juga masuk ke Nike SB gitu. Nah, jadi itu aja sudah membuktikan bahwa Nike memang bisa mendevelop gitu kan, dan dia SB-nya dan branding dan marketingnya memang udah ya oke lah gitu. Mungkin dibandingkan sama New Balance, karena New Balance juga tahun 2013 ngeluarin juga tuh sepatu skate. New Balance apa bro ya? New Balance Numeric ya. Nggak banyak yang tahu juga sih, cuman yang memang di skena skate mungkin tahu lah ya gitu. New Balance Numeric gitu. Tapi secara sales menurut gue ya pasti kalah jauh. Nah mungkin ini yang dilihat sama Liverpool gitu. Peluang-peluang ini loh gitu. Emang peluangnya nggak ada di kasat mata, tapi berasa gitu ya. Gitu. Karena memang ini proses. Iya. Proses benar-benar proses yang mungkin Liverpool sadar akan proses itu gitu. Kalau mungkin New Balance sendiri mungkin dia masih ngelihat sesuatu yang otentik gitu. Ya ini berapa yang ada di depan mata gitu. Duitnya berapa? Cash-nya berapa misalnya gitu. Sedangkan mungkin perkembangan berbisnis di modern sekarang ini mungkin lebih ke cara itu mungkin. Betul gitu. Lebih ke jangka panjang jauh mungkin. Memang Nike kan juga cross athlete gitu kan, kayak pemain bola lihat NBA, pemain NBA ke bola, terus bola ke tenis. Jadi gitu. Saling support itu memang udah kampanyenya Nike itu gitu. Itulah makin cross athlete makanya gitu. Jadi bisa global juga jadi. Yes, gitu. Harus emang satu sama lain saling support, makanya jadi global ya. Iya, dan dia udah megang misalnya Serena Williams memang di tenis top gitu. Ya LeBron James memang di basket emang dia lah sekarang. Gitu. Ngomong-ngomong nih kayaknya pemegang saham minor ya. Di Liverpool minor ya. Bener. Salah satunya tuh memang LeBron pemegang saham minor. LeBron memang pemegang saham
minor di Liverpool dan itu udah lama. Udah lama gitu. Beberapa tahun ini mungkin 7 tahunan kalau nggak salah 7 tahunan ini mungkin ya, 2012 kalau nggak salah tuh. 2012-an tuh baru isunya LeBron beli saham Liverpool kecil. Nah, tapi menurut yang gue baca juga bahwa sahamnya LeBron nih udah berkembang Kur dari 7 tahun 8 tahun terakhir ini udah karena prestasinya Liverpool. Jadi dia mau nggak mau juga ya dia punya saham di Liverpool dan dia juga dikontrak Nike seumur hidup. Kontrak Nike-nya seumur hidup ya. LeBron seumur hidup. Ya kenapa enggak juga? Digabungin. Ya, kedua bisnisnya digabungin. LeBron udah pasti support Liverpool lah gitu kan dengan influence-nya dia menurut gue ya lebih. Liverpool juga nothing tulus sebenarnya bro ya. Iya. Benar-benar dengan benefitnya tadi itu ya. Karena memang dalam beberapa tahun terakhir kan permainan Liverpool di bawah Klopp ya gue akuin sih gitu memang oke Kur gitu mereka udah sistematis banget pemainnya siapa nggak ngaruh yang penting sistemnya itu gitu udah berjalan ya sakit juga memang Klopp ya dari Dortmund sih udah gila sih menurut gue. Tapi kalau untuk pada saat ini kebetulan udah ketok palu ya memang Nike untuk selanjutnya Nike bakal mensponsori si Liverpool. Tapi mereka bertiga nih dari ketiga belah pihak Liverpool, New Balance sama Nike entah emang menyepakati atau emang ada kontrak dari awalnya di New Balance untuk kelanjutan di Liga 1920 ini sampai ntar angkat piala. Kalau angkat piala siapa tahu dia kepleset pisang lagi. Kepleset Gerrard dong. Siapa tahu kepleset lagi Kur. Kita nggak tahu kan. Jadi untuk angkat piala itu pakai baju New Balance. Pas pakai New Balance ya. Nah, kalau menurut lu emang itu ada apa ya? Ada etika bisnisnya dari Nike atau emang Nike-nya merasa kasihan dengan New Balance atau emang gimana tuh bro? Ya, menurut gue sih mungkin ada dua hal ya. Yang pertama memang kontraknya New Balance dengan Liverpool itu memang sampai akhir musim. Kebetulan. Jadi tidak tertulis bahwa sampai Juni sebenarnya kayaknya ya mungkin ya. Tapi karena mostly liga itu berakhir di bulan Juni. Karena ini mundur. Jadi Juni ini banyak yang berasumsi Juni kan udah habis kontrak New Balance tapi mungkin aja sebenarnya di klausul kontraknya bahwa 1920 berakhir. Tapi karena dimundurin ya mundur juga dong. Gitu. Jadi angkat piala itu masih pakai New Balance. Tapi kalau memang kontraknya pun habis di bulan Juni gitu. Liverpool masih boleh pakai New Balance sampai angkat piala. Menurut gue ini udah kayak etika bisnis aja Kur. Yang Nike sebagai company besar menurut gue lebih besar hati ya. Ya dia tahu etikanya lah berbisnis bahwa suatu tim ini ketika dia menang juara itu sangat penting nih untuk branding si sponsor gitu. Misal foto sendiri tuh forever tuh ya. Pasti gitu kan pakai New Balance dan ini kan New Balance sudah kontrak dari lama kan gitu. Jadi oke deh lu boleh pakai New Balance sampai musim berakhir. Walaupun kalau memang Liverpool jahat bisa aja kan abis Juni loh. Itu cut. Pas piala pakai Nike gitu. Itu sih bangsat juga. Bener tikung abis tuh ya. Habis. Tapi sesama produk dari Boston mereka saling respect ya. Iya, sama company Amerika gitu kan dari Boston gua rasa ya mereka punya etika lah gitu. Saling respect lah ya. Respect gitu. Nah, kalau menurut lu gimana Kur? Ya New Balance Nike ini gimana menurut lu? Iya, kalau menurut gue pribadi kayaknya emang sama sih kurang lebih bro, emang etikanya juga di dalam etika bisnis juga gue respect sama mereka bertiga ya sebagai tiga belah pihak. Etika bisnisnya benar-benar dijunjung tinggi. Karena emang seharusnya bisa banget naikin tikung abis bisa. Iya. Tapi ya di luar itu juga mungkin Nike-nya juga mungkin mengasihani kali ya. Mungkin karena kalau yang seperti yang kita bersama ngomongin ya, kalau misalnya mau ditikung abis bisa ya. Tapi kayaknya mungkin Nike-nya mengasihani. Mungkin yang seperti kita bahas tadi lebih sebelumnya bro. Nike lebih mikirnya panjang ke depan. Ya sekarang lo ambil deh foto champion lo ambil, foto angkat piala lo ambil. Tapi setelah itu bisnis ke depan gue bikin booming. Karena udah banyak juga nih karbitan yang sekarang Liverpool. Yang tadinya kan Liverpool orang-orangnya gue tau lah gitu. Liverpool nih jarang menonjol lah dia, tapi dia memang die hard fans tapi jarang menonjol karena memang jarang juara kan Liga Inggris. Tapi sekarang udah mulai gue Liverpool. Udah berani ya. Udah berani tuh. Keluar gitu. Yang dari mana sih? Dari kemarin. Nah gitu. Udah mulai banyak nih Kur. Dan sesuai prediksi gue 5 tahun lagi mungkin Newcastle. Yang kayak gitu ya. Iya kayak gitu tuh. Gue Newcastle. Sekarang ke-13 peringkatnya.
Kita bahas juga kagak. Yang paling enggak lu di hati selalu si hantu merah. Hantu merah, Ole Gunnar. Kalau bisa ikutin zaman aja. Ya, itu. Bro, kita ngomong-ngomong Liga Inggris. Iya. Oh iya, guys, kita hobi juga main PS nih ya. Nah, PS kan habis main tadi. Habis main nih kebetulan nih. Jadi langsung suruh syuting. Iya, boy. Langsung suruh syuting. Terus kaget-kaget juga nih jadinya ya. Nah, kalau buat lu sendiri bro, mungkin ada masukan-masukan buat orang-orang di luar sana di rumah yang suka main-main sama-sama main FIFA. Siapa ya dia di Liga-Liga Inggris yang Rising Star menurut lu siapa aja? Karena dia suka banget, dia hobi kalau dia. Gue main FIFA main karir nih selama pandemi main karir. Jadi akhirnya gue pakai tim Gurem, gue pakai Leeds United gitu. Dia lagi dari divisi Championship tuh di bawahnya Premier League. Nah, gue menemukan beberapa Rising Star dengan harga murah dan dia bisa berkembang jadi average-nya tinggi gitu. Nah, itu ada Declan Rice itu bisa sampai 87 West Ham kalau nggak salah, 87 poinnya di umur 25. Terus ada Willock dari Arsenal. Terus ada Morgan Gibbs White, gue nggak tahu dari mana. Ada Brandon Williams MU kiri. Terus kanannya Arsenal Maitland juga oke. Terus Mason Greenwood itu bisa sampai 88. Calvert Lewin juga. Itu usia masih di bawah 25 semua tuh. Semua bawah 25. Jadi kalau lu pada main, yang karir ya bro ya? Karir, kalau mau nyari-nyari pemain murah, lu pakai tim Gurem, lu bisa pakai tadi yang gue sebutin tuh. Sabar aja, mendidik dari masih muda, gedenya pasti udah bagus. Ya 4 musim, 5 musim lah, itu udah lu bisa ke zona-zona Eropa bisa lah. Dari tim Gurem ke zona Eropa gitu dengan pemain itu. Gitu. Oke lah, ada lagi mau disampaikan? Sekian? Udah sih, sekian aja. Gue sih sangat menantikan sekali Liga Inggris. Gitu, semoga orang normal aja, nggak ada apa-apa, jadi lanjut tuh Liga Inggrisnya. Jadi enak lagi ya? Iya, walaupun nggak ada penonton. Jadi lebih banyak lagi nih hiburannya nih. Dan tambah konten kan. Pemain transfer, ya kan? Bisa bahas pertandingan, gol cantik. Nah, semuanya bisa taruh di konten, maunya apalagi yang kita bahas, kita bisa komunikasi dua arah aja gitu. Iya. NFL juga sebenarnya gue mau. Gimana? Menurut lu NFL gimana? Odell Beckham. Tom Brady pindah dari Patriots. Ntar banyak kasus lagi. Gue siram lo. 1 tahun lo. Oke, thank you bro, udah nonton. Sekian dulu dari kita. Gue Syakur. Gue Ari. Underrated Talk. Peace out. Lu politik kan.